ya, Pak. Kita ke Mas Hendratma, Trenggalek ini, UKPBJ Trenggalek. Oke, monggo. Iya, iya. Terima kasih, nggih. Terima kasih Bu Didi. Perkenalkan Pak Samsul, saya Hendra Tema dari Kabupaten Trenggalek. Nggih. Pertanyaan saya begini Pak Samsul, ini kan tentang pengendalian kontrak nggih. Sepandai-pandainya kita mengendalikan kontrak, kadang masih ada kekurangannya nggih. Misalnya saja ada ketidaksesuaian spek, tapi ketidaksesuaian spek ini masih dalam batas toleransi. Jadi pekerjaan tetap diterima. Tapi hal ini kan mungkin bisa menjadikan permasalahan pada saat pembayaran karena ada selisih spek tadi. Nah, bagaimana Pak Samsul untuk mekanisme pembayaran yang terbaik pada kasus ini? Apakah pembayarannya 100% dan ada pengurangan denda selisih spek ataukah dibayarkan tidak 100% karena dikurangi selisih spek ataukah ada mekanisme pembayaran yang lainnya? Dan apakah hal ini memerlukan adendum kontrak, Pak? Nggih. Terima kasih. Baik, jadi dari beberapa kasus yang pernah saya dampingi di pemberian keterangan ahli ya Pak, saya langsung saja pada fokusnya. Kalau ada perbedaan spesifikasi atau kualitas mutu pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang kemudian kita terima sebagai spek yang bisa kita terima, tadi kan Bapak bilang deviasinya tidak terlalu besar dan segala macam. Kita kadang-kadang di lapangan kalau menurut saya, ya saya juga pernah melakukan itu ya. Saya pernah melakukan itu dan terus terang alhamdulillah saja tidak masalah gitu. Tapi kalau ada kejadian yang sama dan serupa, menurut saya Pak, lakukanlah justifikasi perubahan kontrak. Narasikan itu di dalam justifikasi perubahan kontrak. Buat dokumentasinya bahwa perubahan spek ini memang kita bisa terima bersama secara teknis, kemudian penyedia dibayar hanya sesuai dengan spek yang dia kerjakan. Even pun itu kontrak lumsum atau kontrak kerja kesatuan, Pak. Ya, Iya. ini berdasarkan pengalaman saja. Tapi kalau berdasarkan teoritis atau berdasarkan substansi, kalau kontrak lumsum perubahan spek turun naik itu tetap penyedia dibayar sama. Tapi kalau dalam peristiwa ini saya bilang kita ini masih negaranya negara hukum soalnya. Gara-gara negara hukum maka tidak mengenal abu-abu, dia mengenal hitam putih saja. Maka kalau saya bilang lebih baik kita narasikan dalam bentuk perubahan kontrak asal kita tidak, yang penting ini minor ya Pak. Tadi kan Iya. kualitasnya misalkan anggaplah pemasangan keramik gitu ya. Pemasangan keramik itu kita menggunakan formasi misalkan 8 8 2 banding 8 dan seterusnya. Tapi ternyata di lapangan begitu kita pasang 28 gitu, itu tidak pas gitu. Maka kemudian kita kurangin misalkan. Nah, pengurangan itu sebaiknya tetap dituangkan dalam adendum kontrak, sekecil apapun itu, Iya. sekecil apapun. Iya. Ya, kayaknya nggak ini, saya bilang dulu dengan pengalaman saya itu nggak worth it gitu. Ngapain diubah tuh nggak, biayanya juga nggak besar-besar banget, tapi tetap saya, karena itu akan menimbulkan efek-efek lainnya, Pak. Karena Iya. yang ini saja dia sembarangan, jangan-jangan di tempat lain sembarangan juga. Nah, itu jadi masalah. Iya. Ini Gitu ya, ini Pak. anu iya, ini maaf ini anu Pak apa? Pekerjaannya itu mayor misalnya saja pekerjaan hotmik gitu Pak kan kepadatannya berkurang terus kemudian mungkin ketebalannya berkurang sedikit tapi masih dalam batas toleransi. Gitu Pak. Yo, kalau yang seperti itu menurut saya tinggal didefinisikan di ruang definisi kompensasinya aja, Pak. Iya. Kan ada pendefinisian apa peristiwa kompensasi kan, Pak. Iya. Jadi berapa batas kompensasi yang kita maklumi, berapa batas kompensasi yang tidak bisa kita maklumi. Iya. Itu dituangkan di dalam situ aja di dalam apa spesifikasi ya. Dapat alat pengendalian kontraknya. Menurut saya kalau itu yang Iya. terjadi gitu ya. Iya. Karena kualitas penghamparan kan di setiap titik tidak bisa sama Iya. gitu ya. Tidak mungkin sama, pasti ada deviasi-deviasinya. Dan yang kedua, ini juga yang agak susah ini kan saya bisa seragamkan dengan teman-teman ya. Kan sebenarnya substansi pemeriksaan itu adalah memeriksa memeriksa sesuatu yang sudah disampaikan ya, Pak. Iya. Ya, misalkan kita melakukan bore file misalkan di titik Nah, ini. Maka nah, yang namanya pemeriksaan kan harus di titik itu pemeriksaannya. iya. Ini kadang-kadang teman-teman pemeriksa membuat titik lain. Iya betul. Nah, jadinya bukan pemeriksaan tapi ilmu perbandingan.
Nah, menurut saya ini bagian diskusi kita yang juga saya selalu sampaikan teman-teman auditor bahwa kalau teman-teman memeriksa, tolong periksa sesuatu yang disampaikan untuk dibuktikan, bukan mencari perbandingan gitu ya. Karena perbandingan dengan pemeriksaan itu suatu hal yang berbeda. Tapi kalau yang seperti itu tadi memang banyak terjadi di pekerjaan jalan ya, pengaspalan gitu. Sering terjadi seperti itu, ketebalannya tidak sama, kemudian tapi kita sudah membuka ruang di dalam spesifikasi ruang deviasi ketebalan misalkan berapa persen yang kita maklumi sebagai deviasi gitu, Pak, Iya. di dalam kontraknya. Iya. Berarti pembayarannya tidak 100% Pak ya. Langsung Tidak bisa. langsung Iya, dikurangi spek tadi ya. betul. Dan dimunculkan dalam adendum gitu ya. Betul, selama Iya. terukur ya, Pak. Iya, Karena iya, ada iya. juga kan yang tidak bisa terukur ya. Iya. Iya. Tapi kalau tidak bisa terukur, saya belum pernah menemukan bahwa yang tidak bisa terukur itu dijadikan temuan sih. Iya, iya. Siap. Oke, iya, iya. Ya, terima kasih Pak Cukup Samsul. ya, Mas Terima kasih Bu Hendratma. Didi. Iya. Iya, terima kasih banget Ini ya. karena waktunya Iya. kayak dengan Bang Samsul nih kayaknya 2 jam kurang sekali ya. Iya, betul. Iya. Betul. Oke, kita Iya. kasih 2 kesempatan lagi ya Pak Samsul.